Selamat malam kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi presentasi tentang etika dalam perpajakan. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Desi Purnamayanti, nomor absen 21. Perkenalkan, saya Agustia Yucindika Sriwardani, nomor absen 19. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, tentang pengertian etika dalam perpajakan. Etika dalam perpajakan adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dan organisasi terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan mereka. Ini mencakup aspek kejujuran, kepatuhan, keadilan, dan tanggung jawab dalam sistem perpajakan. Prinsip-prinsip etika dalam perpajakan. Yang pertama ada kepatuhan pajak, di mana prinsip utama dalam etika perpajakan adalah kepatuhan pajak. Hal ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa berupaya untuk menghindarinya. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi beban pajak yang adil. Ini mencakup aspek seperti kemampuan membayar dan kontribusi yang seimbang dalam berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dalam perpajakan menuntut keterbukaan dan kejelasan informasi mengenai pajak, termasuk kebijakan dan praktik pemerintah dalam penggunaan dana pajak. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Nah, etika perpajakan juga mencakup pertimbangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan individu dalam memanfaatkan keuntungan pajak mereka untuk mendukung kepentingan masyarakat secara lebih luas. Baik, untuk materi selanjutnya ada pengambilan keputusan etis dari laporan perpajakan. Pengambilan keputusan etis dalam pelaporan perpajakan adalah proses krusial yang melibatkan pertimbangan moral dan prinsip-prinsip kejujuran dalam menyusun dan menyampaikan informasi keuangan kepada otoritas pajak. Ini bukan hanya sekedar mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga tentang melakukan apa yang benar dan adil. Nah, berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengambilan keputusan etis terkait laporan perpajakan. Yang pertama ada kejujuran dan integritas, di mana yang pertama itu melaporkan penghasilan dan pengeluaran secara akurat. Keputusan etis pertama adalah melaporkan semua penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang diklaim secara benar dan jujur. Tidak boleh ada upaya untuk menyembunyikan penghasilan atau melebih-lebihkan pengeluaran untuk mengurangi beban pajak. Yang kedua, menyajikan informasi yang sebenarnya. Semua dokumen dan catatan yang dilampirkan dalam laporan pajak harus mencerminkan transaksi dan kondisi keuangan yang sebenarnya. Tidak boleh ada pemalsuan atau manipulasi data. Yang ketiga, menghindari interpretasi agresif yang tidak mendasar. Meskipun perencanaan pajak yang sah diperbolehkan, pengambilan keputusan etis itu menghindari interpretasi peraturan pajak yang terlalu agresif dan tidak memiliki dasar yang kuat, yang tujuannya semata-mata untuk menghindari pajak secara tidak benar. Nah, yang kedua ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang pertama, memahami dan mengikuti peraturan perpajakan. Wajib pajak memiliki tanggung jawab etis untuk memahami dan mematuhi semua peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika ada ketidakjelasan, mencari klarifikasi dari otoritas pajak atau profesional yang kompeten adalah tindakan yang etis. Yang kedua, tidak melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang tidak etis. Keputusan etis itu selalu menjauhi tindakan ini. Yang ketiga, membayar pajak tepat waktu. Membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan adalah bagian dari tanggung jawab etis sebagai warga negara dan wajib. Yang ketiga, pertimbangan dampak sosial dan keadilan. Yang pertama, kesadaran akan tanggung jawab sosial. Membayar pajak adalah kontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan etis mempertimbangkan dampak sosial dari kepatuhan pajak. Yang kedua, menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Meskipun legal, praktik yang penghindaran pajak yang berlebihan dan memanfaatkan celah hukum secara agresif dapat dianggap tidak etis jika dampaknya merugikan keuangan negara dan menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak lain. Dan yang ketiga, keadilan bagi wajib pajak lain. Keputusan etis dalam pelaporan pajak juga mempertimbangkan bahwa setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang sama. Mencari cara yang tidak adil untuk mengurangi beban pajak dapat menggeser beban tersebut kepada wajib pajak lain. Dan yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, menyimpan catatan yang rapi dan akurat, di mana memiliki catatan keuangan yang rapi dan akurat itu dapat mempermudah dalam penyusunan laporan pajak yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bersedia diperiksa oleh otoritas pajak. Sikap kooperatif dan transparan saat diperiksa oleh otoritas pajak adalah bagian dari perilaku yang etis. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak, tindakan etis adalah mengakui kesalahan tersebut dan segera memperbaikinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kompleksitas peraturan perpajakan. Yang pertama ada pengertian perpajakan. Perpajakan adalah sistem pengambilan sebagai harta masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran negara guna menjalankan perintah dan pembangunan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi pajak. Fungsi anggaran yaitu menjadi sumber utama penerimaan negara. Yang kedua fungsi mengatur pertumbuhan ekonomi, distribusi, pendapatan, dan konsumsi. Yang ketiga ada fungsi stabilitas, menstabilitaskan perekonomian dari inflasi dan deflasi. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapat. Pajak digunakan untuk program kesehatan rakyat. Selanjutnya ada dampak dan kompleksitas perpajakan. Positif, yang pertama menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis. Yang kedua ada memberikan keadilan pajak dengan tarif dan perlakuan yang sesuai karakteristik wajib pajak. Yang negatif membingungkan wajib pajak, terutama UMKM. Yang kedua meningkatkan biaya kepatuhan pajak. Yang ketiga ada memunculkan peluang manipulasi atau korupsi. Yang keempat, membutuhkan profesional atau konsultan pajak untuk membantu kebutuhan. Yang keempat ada upaya mengurangi kompleksitas. Yang pertama, reformasi perpajakan, menyederhanakan tarif basic pajak dan menghapus insentif yang tidak efektif. Yang kedua, digitalisasi perpajakan. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi, meningkatkan literasi perpajakan melalui pelatihan dan media digital. Yang keempat ada transparansi dan kolaborasi global melalui program automatic exchange of informasi dan BEPS. Selanjutnya ada artikel penelitian terkait dengan pengambilan keputusan etis dan perpajakan. Yang pertama ada pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang. Pengambilan keputusan etis dalam perpajakan menjadi isu penting karena adanya celah antara kepatuhan hukum dan moral. Banyak wajib pajak menghadapi dilema etika ketika memutuskan untuk melaporkan secara jujur atau mencari celah hukum untuk mengurangi beban pajak. Yang kedua selanjutnya ada masalah utama. Yang pertama ada mengapa wajib pajak mengambil keputusan yang tidak etis. Yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang ketiga, bagaimana peran profesional pajak atau akuntan konsultan fikus dalam pengambilan keputusan etis. Yang kedua ada landasan teori. Yang pertama, teori etika yang relevan. Deontologi, kewajiban moral yang mematuhi aturan terlepas dari hasil. Yang kedua, utilitarisme, tindakan etis adalah yang memberi manfaat terbesar untuk orang terbanyak. Yang ketiga, teori keadilan. Etika dilihat dari prinsip keadilan sosial. Yang keempat ada model REST for component model. Yang keempat ada model REST for component model yang terdiri dari moral sensitivity,
Yang kedua moral judgment, yang ketiga ada moral motivation, yang keempat ada moral character. Yang selanjutnya ada teori perilaku. Theory of planned behavior, niat seseorang untuk bertindak ditentukan oleh sikap, normal, subjektif, dan persepsi, kontrol, dan tindakan. Yang kedua ada Four Triangle, terdiri dari tekanan, peluang, dan nasionalisasi. Yang ketiga ada pembahasan penelitian terkait contoh artikel penelitian, judul Ethical Decision Making in Tax Compliance Behavior Perspective, penulis BB, Robin, dan Sweeney. Metode survei terhadap akuntan dan wajib pajak di AS. Temuan utama yaitu normal sosial dan tekanan organisasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang kedua, tingkat pendidikan dan pemahaman etis memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Yang terakhir ada gender, usia, dan pengalaman juga memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya yang mempengaruhi keputusan etis dalam perpajakan, yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal, yang ketiga ada profesional pajak. Yang terakhir ada implikasi etis dalam dunia nyata. Tax avoidance versus tax evasion, yaitu legal tetapi sering tidak etis. Evasion yaitu ilegal dan tidak etis. Whistleblowing, keputusan melaporkan pelanggaran bisa menjadi dilema moral. Ada tekanan bisnis bisa mendorong profesional untuk membenarkan pelanggaran etis dalam keuntungan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 11 tentang etika dalam perpajakan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.